Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Santika Khoiria dari SMA Negeri 11 Jakarta, ingin menyampaikan pidato dalam rangka lomba debat bahasa Indonesia dengan Mosi. Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Pada kesempatan yang berharga ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mempersilahkan dan mengizinkan saya untuk membahas privatisasi penyediaan air di Indonesia. Sebelumnya, privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta. Saya di sini sebagai tim oposisi untuk menyampaikan pandangan kita mengapa privatisasi ini bukanlah solusi yang tepat, sekaligus menyanggah argumen yang diajukan oleh tim pro privatisasi. Air kita adalah hak kita, menolak privatisasi dan membangun masa depan yang lebih baik. Bayangkan, setiap hari kita membutuhkan air untuk minum, mandi, dan mencuci. Air adalah sumber kehidupan. Namun, bagi jutaan saudara kita, akses terhadap air bersih masih menjadi mimpi yang jauh. Privatisasi air dengan dalih efisiensi justru telah menjauhkan kita dari hak dasar ini. Efisiensi seringkali diukur dari keuntungan perusahaan, bukan dari pelayanan publik. Inovasi juga tidak selalu mengarah pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Masalah pengelolaan air oleh pemerintah bisa diperbaiki melalui reformasi dan peningkatan kapasitas. Privatisasi bukanlah satu-satunya solusi. Ada beberapa poin kontra yang saya miliki terhadap privatisasi air. Yang pertama adalah merugikan masyarakat luas, terutama kelompok marginal. Privatisasi seringkali diikuti dengan kenaikan tarif air secara signifikan. Hal ini memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Perusahaan swasta juga cenderung fokus pada daerah yang menguntungkan, sehingga masyarakat di daerah terpencil atau perkotaan kumuh kesulitan mendapatkan akses air bersih. Keuntungan perusahaan juga menjadi prioritas utama, sehingga investasi dalam infrastruktur air di daerah yang kurang menguntungkan menjadi terabaikan. Adapun contoh kasus dari negara lain, diantaranya yaitu seperti di negara Afrika yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih setelah melakukan privatisasi, di mana perusahaan swasta seringkali gagal memenuhi janji mereka untuk meningkatkan kualitas layanan dan menurunkan tarif. Kemudian ada beberapa negara di Amerika Latin yang telah membatalkan kebijakan privatisasi air setelah menghadapi protes besar-besaran dari masyarakat. Ada juga privatisasi air di Kokamba pada tahun 1999 yang menyebabkan kenaikan tarif air ini menaik hingga 4 kali lipat. Protes besar-besaran ini pun akhirnya meletus dan pemerintah membatalkan privatisasi. Kemudian ada juga pengalaman serupa yang terjadi di Buenos Aires, di mana privatisasi air ini mengakibatkan kualitas layanan menurun dan tarif pun melonjak. Ada juga beberapa kota di Afrika Selatan, privatisasi air yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan akses ke air bersih karena ketidakmampuan mereka membayar tarif yang tinggi. Yang ketiga adalah ancaman terhadap akses universal. Akses terhadap air bersih adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh berbagai konvensi internasional. Privatisasi dapat mengkomersialkan air dan mengabaikan hak-hak dasar ini. Ketidakmampuan untuk membayar air bersih juga dapat memperparah kemiskinan dan masalah kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat, adanya dampak lingkungan. Perusahaan swasta mungkin cenderung mengeksploitasi sumber daya air secara berlebihan untuk memaksimalkan keuntungan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Demi menekannya biaya produksi, perusahaan swasta juga mungkin membuang limbah industri ke sumber air yang menyebabkan pencemaran dan juga kerusakan ekosistem. Daerah aliran sungai atau DAS yang sehat juga sangat penting untuk menjaga ketersediaan air bersih. Perusahaan swasta mungkin mengabaikan pengelolaan daerah aliran sungai ini, sehingga meningkatkan resiko banjir dan juga kekeringan. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam mengatur sektor air. Tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah, perusahaan swasta dapat dengan mudah melanggar peraturan dan mengeksploitasi konsumen. Pemerintah yang memiliki saham di perusahaan swasta dapat menghadapi konflik kepentingan dalam membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Kemudian, privatisasi juga dapat mengurangi kontrol pemerintah terhadap sumber daya air yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah alternatif yang lebih baik. Pemerintah dapat melakukan reformasi menyeluruh terhadap BUMN yang bergerak di sektor air untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan. Model kemitraan ini dapat menggabungkan keahlian swasta dengan kontrol pemerintah untuk memberikan layanan air yang berkualitas dan terjangkau. Masyarakat juga dapat membentuk koperasi air untuk mengelola sumber daya air secara mandiri dan demokratis. Sebelumnya juga saya sudah bahas terkait kasus di Kokamba, Bolivia pada tahun 1999 ketika perusahaan swasta mengambil alih pengelolaan air. Harga air melonjak hingga 4 kali lipat. Protes besar-besaran ini pun pecah. Di Indonesia sendiri kita juga pernah merasakan dampak negatif privatisasi air di beberapa daerah. Kenaikan tarif yang tidak wajar dan kualitas air yang menurun menjadi beban bagi masyarakat. Mengapa kita harus menyerahkan sumber daya vital seperti air kepada perusahaan yang mengejar keuntungan semata?
Air bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Air adalah hak asasi manusia yang harus dijamin ketersediaannya bagi kita semua. Privatisasi air tidak hanya mengancam akses kita terhadap air bersih, tetapi juga merusak lingkungan. Perusahaan swasta seringkali mengeksploitasi sumber daya air secara berlebihan demi keuntungan jangka pendek, tanpa peduli pada dampaknya terhadap ekosistem. Akibatnya, kita menghadapi ancaman kekeringan, banjir, dan bahkan pencemaran air. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa privatisasi air bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial, lingkungan, dan bahkan keadilan. Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan alternatif yang lebih baik, kita dapat menyimpulkan bahwa privatisasi air bukanlah solusi yang tepat untuk Indonesia. Pemerintah harus berkomitmen untuk memberikan akses air bersih yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pengelolaan publik yang efektif dan transparan. Kita tidak ingin masa depan anak cucu kita terancam oleh krisis air. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memperjuangkan pengelolaan air yang adil dan berkelanjutan. Tolak privatisasi air, tuntut pemerintah untuk mengelola sumber daya air secara transparan dan akuntabel. Bagaimana caranya? Kita bisa memulai dengan hal-hal sederhana. Tanda tangani petisi, sebarkan informasi ini di media sosial, dan ajak teman-teman kita untuk bergabung. Mari kita bentuk gerakan masyarakat sipil yang kuat untuk melawan privatisasi air. Bersama, kita bisa mengubah dunia. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang di negeri ini memiliki akses yang sama terhadap air bersih. Air kita adalah hak kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.